warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabi pun. Halo semuanya, teman-teman, kembali lagi bersama kami di official dari YouTube Pramuka Universitas Lampung yang bernama Pramuka Unila. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan podcast, ya bisa dibilang podcast dari video-video sebelumnya, karena memang di sini merupakan salah satu program kerja dari kepengurusan kita, yakni mengembangkan minat dan bakat. Dan selanjutnya kita akan mengundang beberapa narasumber yang bisa dibilang sebagai punggawa ataupun penerus dari roda kepengurusan di Racana Raden Intan Putri Selamaya. Karena mengingat beberapa hari ke belakang kita sudah melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dengan sukses. Wow, yakni Musyawarah Racana ke-39 tahun 2021. Dan di Musra kemarin, tepatnya tanggal 7 sampai 9 ya. Ya, 7 sampai 9 Januari kita telah melaksanakan. Dan alhamdulillahnya kita sudah menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Ya, sudah melahirkan ketua dan juga pemangku adat terpilih. Karena memang di Musra ini semua tidak ada yang tahu apa sih hasilnya, bagaimana sih penerus selanjutnya. Maka dengan itu, ya sebelum kita lanjut, sebelum kita undang sebelum kita undang artis, ya boleh kita bilang guest star pada kesempatan kali ini, ya kita akan ucapkan selamat datang dan juga ucapkan selamat atas amanah barunya. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dan selamat menyaksikan obrolan Pramuka masa kini atau orasi. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah kedatangan pemangku adat putra dan putri pemangku adat Racana Raden Intan, dan inilah kita sambut pemangku adat terpilih tahun 2022. Ya, di sini sudah ada Kak Intan dan juga Kak Irawansyah, bener ya? Kak Irawan dan Kak Intan. Kok saya yang tremor ini ya? Ya, boleh perkenalan dulu Kak Intan dan juga Kak Irawan. Ya, mungkin Kak Intan dulu ya. Oh ya, lanjut sports boleh. Raden Intan dulu. Raden Intan dulu boleh. Oke. Saya dulu boleh. Jangan ya, lanjut. Oke. Izin memperkenalkan diri ya Kak. Mungkin nama saya Irawansyah. Asal saya dari Pesawaran dan saya dari Prodi Pendidikan sejak 2018. Dan alhamdulillahnya saya diberikan tanggung jawab dan amanah yang luar biasa menjadi pemangku adat Racana Raden Intan. Terima kasih. Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Intan Sapitri. Saya dari jurusan Agronomi dan Hortikultura angkatan 2018. Di Racana saya angkatan 37. Di sini saya diamanahkan menjadi pemangku adat putri terpilih. Cukup sekian dulu ya. Oke. Sebenarnya kita di orasi ini, obrolan pramuka masa kini, kita lebih segmennya santai aja ya. Mungkin kalau perkenalan saklek banget ya sih, maksudnya aku sendiri gak jadi takut gitu. Kita lebih santai aja, kita lebih kalem, karena ya di sini kan memang kita mau bahas nih apa aja sih ada di Racana, itu mungkin udah dibahas di video-video sebelumnya. Dan di sini kita mau bahas tentang yang santai-santai aja dulu gitu. Oke, dari yang pertama nih, dari Kak Intan dan juga Kak Irawan ya. Karena kan memang sebagai seorang pramuka yang bisa dibilang milenial, ya pramuka di 2022 maksudnya pramuka yang memang harus bersifat fleksibel ataupun mengikuti perkembangan zaman. Setuju nggak sih? Setuju banget ya. Ya, kita bisa melihat nih kayak misalkan pramuka dari kakak-kakak kita ataupun orang tua kita lah ya, orang tua kita waktu zaman sekolah dulu kan pasti beda banget ya dengan pramuka kita seperti saat sekarang ini. Kalau misalkan dari Kak Irawan, gambaran dari Kak Irawan mengenai pramuka modernisasi itu gimana? Oke, baik Kak ya, kan mesti menjawab ya Kak. Ya. Memang sekarang kita tidak bisa, apalagi sekarang masa pandemi ya Kak, kita harus menyesuaikan, apalagi pramuka. Pramuka itu memang di bidangnya kita di lapangan, kayak segala macamnya. Tapi memang karena masa pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Contoh kemarin kita ada kegiatan LKA yang cukup besar memang, dan kita laksanakan secara online. Dan seharusnya memang kita mengundang seluruh Jepang itu ke Unila. Akan tetapi memang kita melaksanakannya secara online. Mereka mengirimkan sebuah video, kita nilai dengan juri, dan kita akan ada hasilnya. Dan alhamdulillah memang antusiasnya cukup besar. Kita menganggap bahwa masa pandemi ini menjadi terbatas. Ternyata antusiasnya bahkan luar biasa Kak. Berdasarkan kuota kita hanya 50, ternyata memang melebihi gitu Kak. Melebihi. Bahkan memang ada beberapa bus depan yang terpaksa kita
cancel gitu Kak pendaftarnya karena memang sangat luar biasa antusiasnya Kak. Wow. Sampai menolak ya. Iya, sampai menolak Wow, kami. menolak. Kami bahkan Kak Irawan pernah ditolak nggak sama Waduh. Belum pernah mengajukan. Oh, belum pernah mengajukan. mengajukan. Lah, terus gimana bisa jadi berpartner Oh, iya. gini? Tunggu aja selanjutnya ya. Oke. Jadi sebagai pramuka milenial kita harus bisa beradaptasi. Iya, tentu. Beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan zaman. Karena kan kita ya ada Instagram. Kita juga kemarin pakai Google Drive ya. Penilaiannya ya nggak sih? Iya. Ya terus juga ada nggak kemarin lomba reporter gitu? Ada ya di Ya, reporter ada ya. Karena kan mereka menyangkut menggunakan alat-alat yang memang harus memadai. Iya. Kayak perfilman gitu nggak sih jadinya? Bisa Karena jadi. kita nonton hasilnya ya. Nah, berhubung bicara film, dari Kak Indah sendiri suka nonton film nggak sih? Paling nggak. Enggak. Jadi teman-teman Suka banget. dengar kemarin ya, baru beberapa hari, kayaknya kalian habis nonton ya di bioskop berdua. Enggak. Iya, sih. Tidak berdua kan? Nggak Oh berdua. Rame Gitu. ya? Oh rame. Iya soalnya kemarin kita mau ajak bakar-bakar, mau ke Metro ya kan. Ayo ke Metro. Enggak kan mau nonton kata dia. Ya kira sama Intan berdua gitu kan. Enggak dong Kak. Kita rame-rame nontonnya. Oh gitu. Sama anggota yang lain. Ya, anggota yang lain. Oh Karena gitu ya. filmnya ini tuh horor Kak, jadi nggak bagus kalau berdua aja. Tahu Ya, sendiri lah. enggak, maksudnya kalau misalkan mau berdua, ya nggak apa-apa kali, ya nggak apa-apa. Maksudnya setelah nonton bioskop, ya mungkin mau ada ngerapatin prokja, ya kan, di tempat makannya, Iya, terus prokja kan individu. rapat rumus gitu kan, sahabat sama rakyat kan. Sekarang kan kabarnya 2022 ada event nasional ya. Wah, itu Wow, bagus, Kak. Itu apa sih bagus. kegiatannya? Kita Ini ada spill sedikit sih ya. Ya. Sedikit itu namanya lustrum. Wow, apa itu Mas Rebo? Sebenarnya itu adalah kegiatan sama seperti LKA, cuman memang diagendakannya itu 5 tahun sekali. Wow. Dan makanya namanya berubah menjadi lustrum. Oh, jadi LKA itu kan agenda per tahun Per ya? tahun. Nah, jadi untuk memperingati HUT Gudeg kan ya? Iya, Memperingati HUT Gudeg. makanya Hut Gudeg. Ke 5 40 tahun besok. sekali, iya. Dan itu memang ajang 5 tahun Sekali. sekali. Bernama lustrum. Iya. dan Oh, besok kita lustrum ke 8. Delapan. Hitung saja. berarti udah 40 tahun ya Iya, acara Iya, ini lah. betul banget. Wow, berarti tidak ada alasan untuk adik-adik yang masih di SMA yang kelas 12 yang mau gabung join di Pramuka Unila. Wajib banget karena ini pramuka yang memang yang memang berada di gugus depan perguruan tinggi yang sudah mendapatkan akreditasi A. Keren sih. Oke. Kalau gitu deh, kita langsung nih ke pertanyaan selanjutnya. Ya kita masih santai aja ya kan. Dan di sini mungkin tim-tim yang di belakang juga mau tahu nih. Sebenarnya kan kalau misalkan pemangku adat itu kan ada pasangannya ya, putra dan juga putri. Kalau Kak Intan sama Kak Irawan itu kenal sudah berapa tahun kira-kira? Kurang lebih dari 12 tahun? Oh enggak, dari calon pandega ya kan. Dari calon pandega. Berarti Karena sudah kan memang Hah? kami kan beda fakultas, beda Yes. prodi gitu kan. Dan bertemulah di Racana. Wow. Bertemu sebagai keluarga ya. Iya, sebagai Iya. keluarga. Yes. Berbeda-beda tapi tetap satu. Wow. Bersatu. Oke. Berarti kurang lebih hampir 4 tahun ini ya? Iya, 4 bisa tahun dibilang. ini 2018, 19, 20. Iya, 4 tahun. Dan udah mau 2022. Ya, 4 tahunan lah ya. Menjalani 4 tahun. Ya, segitu. Nah, kira-kira nih yang setelah dipasangkan menjadi pemangku adat terpilih putra dan juga putri, kira-kira yang Kak Irawan tahu personality dari Kak Intan sendiri itu apa? Ya, Jujur nih, iya, jujur sama nih. Memang saya ketahui nggak dari. Maksudnya yang baik-baik aja kali ya? ya? Iya jelas lah, saya yang buruk. kan Tadi nggak udah mungkin. disogok Kak. Oh gitu. Di Jadi belakang selama ya? 4 tahun memang saya perhatikan ya Kak Intannya memang tipe orang yang humble ya nggak bisa kenal dari Wow. orang. Apa namanya mudah berkomunikasi Ya. gitu. Fans. Mungkin bisa menutupi saya lah yang sedikit kurang gitu mungkin ya. Dan memang Kak Intan ini banyak sekali selain kegiatan pelatihan di luar juga banyak. Tapi memang ketika menjadi pemangku adat pasti ya dia harus memprioritaskan Racana gitu. Saya harapkan ya Kak Intan ini menjadi contoh lah kalau sudah menjadi pemangku adat seperti itu. Wah, berarti ya secara garis besar, ini masih garis besar Garis banget ya. besar. Garis kecil-kecilnya belum disebutin ya. Kalau dari Kak Intan sendiri? Kalau dari aku sih Kak Irawan ini
dulu kan memang kenalnya itu sewaktu dari CP itu Ya. ada beberapa banyak kegiatan gitu kan Kak. Nah memang sebelumnya ini mengenal dia ini orangnya pendiam gitu Kak. Oh, gitu, Jadi gitu. apa ya, bisa dibilang kalem gitu kan. Siap. Nah, Saya juga kalem kok. oke. Percaya kan kalau saya Oh kalem? percaya banget. Terus? Kemudian Kak Irawan ini juga, tapi di sosok kalemnya itu dia juga orang yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi Yes. Bener ya kan juga. tadi disogok kan, disogok gitu. Aman, aman. Aman. Jadi Terus? Kak Irawan ini juga orang yang bertanggung jawab. Sebenarnya nggak dibilang humble Enggak juga. enggak juga Oh, sih. enggak Tapi juga. dibilang pendiam juga sebenarnya ya nggak terlalu. Kak. Satu kata deh kayak lebih cool. Wah. Coolin dong. Gitu kan sebenarnya. Boleh, Tapi sebenarnya ya Kak Irawan ini adalah partner yang insya Allah Insya bisa Allah. saling mengimbangi gitu kan, untuk Bener, saling bener. berjalan gitu. Insya Allah ya. Insya Insya Allah. Ya, ya pasti. karena kan ini baru langkah awal menginjak gitu Kak. Ya kan. Ya, H plus berapa nih? H plus Tanggal 3 berapa ya, sih? 3 Sekarang Tanggal Iya, segitulah ya. Karena kan kita nggak tahu nih uploadnya ini di hari apa. Iya kan? Kita kan nggak tahu ya. Oke. Karena kan tadi Kak Intan bilang insya Allah nih. Karena kan memang Kak Intan sudah beradaptasi dengan partner sebelumnya. Iya betul. Karena kan Kak Intan, saya tahu Kak Intan dari Iya. Dewan Dewan Diklat. Diklat Putri dan Kak Irawan dari Dewan Giato. Giato Putra. Nah, transformasi yang harus kakak-kakak sekalian lakukan secara nyata, ibaratnya itu transformasi yang seperti apa? Contoh nih, kayak misalkan saya kasih gambaran, dulu itu saya juga waktu di pengurus, kan dari Reka, terus masuk ke Dewan, dari Reka kerohanian, diamanahkan, terus di tahun selanjutnya menjadi Dewan Diklat Putra. Dan itu saya yang harus mengadaptasi bahwasannya ya yang pasti tugas-tugasnya dan juga memang sosok sebagai seorang dewan itu seperti apa. Dalam artian kalau misalkan seorang dewan diklat itu biasanya lebih mengayomi, terus juga lebih mengeksplor apa sih yang harus dibutuhkan bagi para generasi-generasi selanjutnya kita. Nah, kalau dari Kak Intan sendiri gimana? Iya, jadi kalau transformasi itu pasti gitu ya Kak, Iya. karena kan Dewan itu di bawah naungannya KDR gitu. Sedangkan sekarang menjadi PA Pemangku dan adat, itu ya. sangat naik sekali gitu kan. Maksudnya Alhamdulillah ya. alhamdulillah rabbil alamin, mungkin rasain bisa dilanjutin. Jadi apa ya, transformasinya juga kalau dari Dewan kan kita harus mengikuti arahan-arahan dari BPH Racana, kemudian dengan anggota Dewan yang lainnya gitu, dan juga pengurus. Kemudian untuk sekarang mungkin karena masih H plus sekian-sekian, Ya. jadi mungkin PA-nya akan lebih mengarahkan gitu, akan lebih mengetahui sih kondisi pengurus, kemudian apa yang dialami seperti kendala, kemudian kesulitan-kesulitan dari pengurus itu sendiri gitu. Ya pasti beda banget sih Kak. Berarti mencoba untuk intinya lebih apa nih? Kalau misalkan dari pengurus ke dewan kan sebelumnya ya, Iya. pengurus ke dewan mungkin lebih elegan. Iya, Terus kalau dari lebih sekarang elegan. dewan ke PA lebih apa nih? Dewan ke PA. Iya, dari tadi kan dewan diklat, Iya. terus sekarang naik ke pemangku adat. Jadi satu sifat dari Kak Intan yang sebelumnya belum termunculkan. Nih, itu kira-kira ada apa nih gitu? Ya sebenarnya kemarin ya Kak, suatu Dewan Diklat ini itu menurut Intan pribadi gitu pas gitu. Iya karena Oke, benar karena ya. gini Kak, karena kan Diklat ini apa ya, benar-benar berekspresi gitu loh, apa yang diri kita ada gitu kan, punya gitu. Nah sebagai seorang Dewan Diklat, terus seperti yang disampaikan oleh Kak Irawan bahwa memang humble dan seperti apa ya, friendly lah bahasanya gitu, bijaksana. Kemudian sekarang harus yang lebih elegan, benar yang disampaikan sama Kak Dasa, lebih elegan dan lebih harus ya kalemnya yang putri gitu. Oh, gitu. Karena kan kalau pemangku adat kayaknya lebih ke apa ya Kak, lebih ke harus ya tidak banyak bercanda seperti diklat gitu. Kalau diklat kan harus dekat dengan adik-adik dari TR, CP dan anggota yang lainnya. Cuman kalau ini kita lebih ke karena kan ada adat Racana gitu. Oh, berarti harus lebih bijaksana Lebih bijaksana dalam memberikan lagi. arahan-arahan seperti itu ya. Oke, kalau dari Kak Irawan sendiri? transformasi ya Kak, dari dewan ke PA.
Saya dari Dewan Giatop ya, memang saya alami ketika menjadi Dewan Giatop tidak bisa disamakan Kak dengan ketika saya menjadi pemangku adat. Pasti sangat berbeda. Ketika saya Dewan Giatop saya bisa bercanda dengan siapapun, tidak saya batasi seperti itu. Tapi ketika memang menjadi PA saya harus membatasi karena memang harus menjaga sebuah marwah, wibawa dan bijaksana dari kata dari pemangku adat ini. Kita harus menyesuaikan gitu kan. Dari memang dan sedari awal kita ya biasa saja gitu bercanda dengan teman-teman ada di bawah kita, calon padega, TR, jadi memang harus disesuaikan gitu. Itu sih Kak. Iya, tapi tanpa mengurangi siapa sih diri kalian yang sebenarnya. Iya, betul. Ya, Tetap menjadi diri sendiri. Iya, tetap menjadi diri sendiri, tetapi juga harus lebih menonjolkan sisi positif dari kita masing-masing. Karena kan kita di sini juga ya selalu diajarkan untuk menjadi positive vibes bagi orang-orang lain gitu kan. Oke. Berbicara mengenai dewan nih, kan udah kelar ya masa dewan. Masalah perdewan itu pasti plong banget gitu kan setelah didemisioner. Lega banget sih pasti. Iya, setelah didemisioner pasti udah plong banget kan. Tapi ternyata malah dipilih lagi menjadi Karena kan kemarin apalagi udah LPJ-an ya kan. Kita 3 hari 2 malam full gitu kan LPJ-an. Apalagi ini Kak, kan ikut di organisasi saya juga. Iya. Jadi plongnya bareng gitu, berpikirnya semuanya turun nih gitu. Alhamdulillah. RPJN di sana, RPJN di sini. Ternyata berselang beberapa jam aja ya Bun. Iya betul banget. Di luar ini banget sih Kak. Kalau hal menarik yang Kak Irawan dan Kak Inta rasakan selama kita lebih banyak bahas tentang masa sebelumnya ya, karena kan ini ya hal plus beberapa hari ya baru kan. Itu kita nanti bahas di akhir. Hal menarik selama Kak Intan dan juga Kak Irawan menjabat sebagai dewan di jajarannya masing-masing, itu seperti apa? Siapa duluan ya? Kayaknya Oke. Dari Dewan Giatop ya Kak, Dewan Giatop ini memang cukup berat ya, kita harus mengawal rangkaian acara Subgudep. Subgudep dari Subgudep itu sendiri, kemudian ada LKA, BPRU, kemudian KMD, Napaktilas. Memang sangat cakupannya cukup besar kita mengawal sebuah kegiatan. Kemudian apa yang saya rasakan menjadi dewan itu memang hal yang cukup luar biasa gitu ya, diamanahkan oleh kemarin kita ada tahun kemarin ketuanya Kak Yopi, Kak Usi, itu teman seangkatan saya yang artinya memang saya harus membantu mereka dengan menjadi dewan, mengawal kepengurusan lah, membantu mereka seperti itu. Oh jadi kegiatan-kegiatan besar yang ada di Racana Unila nih, kayak LKA Nasional, Napaktilas ya kan, BPR itu memang dirancang dari Dewan Giatop. Wow. Thank you loh ya. Thank you loh sudah. Thank you. Makasih loh ini sudah ya memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, karena kan pasti Dewan Giatop juga berkonsultasi dengan dewan-dewan sebelumnya. Kalau Dewan Giatop sebelumnya itu ada siapa aja? Itu ada Kak Yopi. Oh, Kak Yopi sebelum di Giatop. Kemarin Kak Yopi di Giatop, di atasnya Yopi. Ada Kak Yongki. Oh, Kak Yongki, Kak Yongki 36. Yeah. Di atasnya Kak Yongki itu ada Kak Kelana ya? Siapa? Oh, Kak Egos ya. Kak Egos, Kak Kelana dan ya masih banyak sekali. Dan itu pasti komunikasinya masih berjalan lah ya. Tapi yang paling akrab deh kan kayak misalkan nih, aku kan dari jajaran Dewan Giatop nih. Pasti kan kayak aku, Yahya, Agus, segala macam itu kan pasti ada ibaratnya bukan geng ya, tapi circle perdewanan gitu kan. Dewan Diklat ada siapa gitu kan. Itu kan ada sih, aku deketnya ke siapa gitu kan. Nah kalau dari Kak Irawan nih, di jajaran circle Dewan Giatop itu paling dekat sama siapa? Kalau Dewan Giatop memang circle saya ada anggota atau sebelumnya itu gimana nih Kak? Maksudnya di jajaran Dewan Giatop nih dan tahun sebelumnya gitu. Atau nggak punya ya? Nggak dimasukin geng ya? Waduh. Ditendang. Ya, untuk circle sendiri memang ada angka 36 sih Kak. Siapa Oh, namanya? gitu. Nggak tahu ya. Nggak takut. Ya, namanya itu ada Kak Yongki memang. Wah. Karena memang dia sering di sini cukup ya bisa dibilang membantu kepengurusan tahun ini sekaligus ya membantu saya sebagai Dewan Giatop gitu kan. Bagaimana seharusnya dan gitu. Jangan nangis, nggak apa-apa. Tisu. Ada ya. Oke, jadi gitu. Berarti ya banyak banget pengalaman yang bisa
bisa didapatkan selama menjabat di Dewan Giatop. Seperti saya tidak memungkiri bukan hanya dari Dewan Giatop saja, pasti Dewan Adat, Dewan Diklat, kalau yang terakhir apa? Kelompok kerja. Karena kan di tahun kemarin itu ada tambahan dewan. Itu ada Dewan Sarpras, ya kan? Terus protokoler. Ya, dan itu memang dikerucutkan ataupun dipusatkan karena memang itu salah satu pembagian dari materi-materi yang akan disampaikan dari Dewan Diklat seperti ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Intan sendiri nih, pengalaman di Dewan Diklat itu seperti apa? Menariknya pasti lebih ke bisa menyatukan. Kita banyak kegiatan nih dari Giatop tadi, nah kita juga bisa memberikan ide-ide gitu Kak di satu kegiatan itu. Nah kemudian di Dewan ini juga lebih ke apa ya, kita dituntut untuk berpikir gimana sih kita mensukseskan dari misalkan dari Diklat nih lebih ke kader-kader gitu kan, ke calon calon anggota. Nah itu meminta bantuan juga dari dewan-dewan yang lain gitu untuk memberikan materi-materi, kemudian juga follow up gitu, seperti itu Kak. Jadi lebih menariknya adalah kita tuh bisa saling dewan ini lebih erat gitu Kak. Kalau bahasa dari kakak tingkat sih, dewan ini harus lebih erat ketimbang dari angkatan sendiri bahkan gitu. Oh gitu. Ya, Kak. Karena memang tujuannya saling berkoordinasi. Benar. Ya. Karena yang paling sering bertemu juga ya dari dewan-dewan ini gitu. Ya, dalam artian sebelum pengurus merasakan kesedihan dewannya dulu ya. Karena kita sebagai tameng di keluarga besar Pramuka Unila seperti itu ya Kak. Wow. Saya cukup berharu ya. Ya karena saya juga merasakan pada saat itu. Ya, karena ya pasti kakak duluan lah yang lebih merasakan duduk di kursi dewan itu seperti apa gitu. Jadi ada berita buruk, dewan dulu yang menerima gitu. Ada berita suka juga, dewan dulu yang menerima gitu. Ya kalau misalnya berita buruknya dalam artian ini adalah hal yang memang kita dapatkan memang urgent seperti itu, tetapi ya kita harus siap tameng gitu kan untuk pengurus di tahun tersebut. Tapi kalau misalkan ada berita bahagia, kita menerima dan langsung menyebarkannya biar ketularan gitu. Ya, banget. Menarik sih kalau misalkan berbicara mengenai Pramuka Unila ya kan? Karena menarik. Kita sudah berdiri selama menuju 40 tahun di beberapa hari lagi ya kan. Kita di awal Februari akan menyelenggarakan hari ulang tahun gugus depan ke 40 tahun, dan ya semoga dengan bertambahnya umur kita bisa memberikan penerus-penerus yang memang memiliki kapasitas dan juga kapabilitas seperti itu kan. Kalau dari Kak Intan kan memang di bidang Dewan Diklat ya sebelumnya. Kalau boleh tahu anggota terbaru nih yang sudah dilantik menjadi Pandega 2021 ya. Angkatan berapa sih? 39. Oh, berarti emaknya 39 lah ya. Iya, 39. Oke, itu ada berapa personil? Kalau untuk yang dilantiknya itu hanya 16. Tapi dari 16 ini juga memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda Kak. Bahkan ada yang dari luar Unila juga. Sorry Kak, tapi 16 sudah banyak loh. Iya. Iya, itu sudah menyumbangkan lebih banyak dari angkatan kita ya. Oh gitu. Alhamdulillah. Ada peningkatan lah. Berarti ada upgrade lah ya kuantitinya. Oke, lanjutkan. Iya. Karakter. Ya jadi bahkan ada yang luar dari Unila juga gitu yang emang berpartisipasi banget untuk ikut di Pramuka Unila. Wow, jadi pertanyaan banget nih. Kenapa di Unila ada UKM yang memang menampung dari luar Unila? Ya, karena Pramuka Unila ini tidak membatasi Kak gitu. Jadi siapapun yang ingin berproses itu kita siap menerima gitu, walaupun dari bahkan ada yang bekerja begitu Kak, bukan seorang mahasiswa tapi dia bisa ikut berproses di Racana kita gitu. Iya, karena memang Pramuka ini sebenarnya salah satu organisasi yang berdiri di gugus depan. Betul. Karena memang kalau misalkan kita berdiri di gugus depan bisa menerima anggota ataupun calon anggota yang memang sedang berproses di dalamnya, seperti salah satunya di Pramuka Unila. Oke, selanjutnya mengenai apa ya?
Masih banyak nih. Oh masih banyak banget. Ini nggak ada kopi cemilan. Ini boleh Boleh ya. kita join nggak? Nih, selama di kepengurusan 2021 ya. Kalau misalkan tadi kan berbicara mengenai posisi sebagai dewan, kira-kira hal apa sih yang membuat Kak Intan merasa bahagia ataupun proud with yourself mengenai menjadi pengurus di tahun 2021? Bahagia. Kebanggaan tersendiri. Iya. Wow. Ada apa ini? Aduh netizen, tolong bercanda. Maksudnya dengan adanya pengurus 2021 akhirnya ada partner Kairawan di 2022 gitu kan. Tolong netizen, waduh. Aduh nanti tolong diedit ya. Ya, jadi kalau kebanggaan sendiri adalah awalnya dulu menjadi dewan diklat pun ya tidak terpikirkan gitu Kak. Jadi bener-bener yang ya udah kita menjadi anggota aja udah alhamdulillah banget. Iya, bener banget. Iya, Bener banget ya sih cuy. Jadi Ya bentar maaf karena selama berproses di Pramuka Unila itu salah satu capaian terbesar di awal itu pasti dilantiknya menjadi anggota Pramuka Unila. Iya, informasi juga untuk teman-teman sekalian bahwasannya berproses di Pramuka Unila ini berat banget. Iya nggak sih? Kak Intan, Kak Ira pasti paham ya gimana struggle-nya, gimana beratnya, gimana harus bagi waktunya antara kuliah, organisasi dan juga bekerja. Pasti kita juga ada yang megang 3 kerjaan itu kan. Tidak menutup kemungkinan seperti saya, ya pasti di luar ini juga ada kerjaan gitu. Tapi harus membagi waktu dan salah satu pencapaian terbesar mengikuti UKM ini adalah dilantik menjadi anggota ataupun dilantik menjadi seorang pandega di Pramuka Unila. Ya, betul banget. Ya, itu tadi sih suatu pencapaian yang bangga itu adalah ketika dilantik menjadi anggota itu udah sangat bangga dan alhamdulillah banget gitu. Kemudian diberikan amanah untuk menjadi seorang dewan diklat yang tadinya saya juga kan kita juga dari diklat juga gitu kan, kita punya diklat juga yang memang kayaknya nggak pantas deh kalau jadi diklat gitu kan. Karena kan kakak diklat kami sendiri pun sepertinya memang sangat di bidangnya gitu Kak, expert banget dan nggak cocok deh, masa iya jadi diklat gitu kan. Sedangkan ya intinya kayak nggak menyangka gitu Kak. Nah itu berarti menjadi satu pencapaian juga gitu untuk diri sendiri. Berarti memang dari sudut pandang orang lain pun berarti kita itu bisa gitu Kak untuk menjadi dewan diklat tersebut. Keren sih. Ya, saya juga turut merasakan sih karena memang selama saya berproses gitu, saya tidak langsung menjadi dewan tapi ya karena ya informasi juga di Pramuka Unila itu sangat sulit sekali. Pertama dari tamu racana, pertama dari CTR, calon tamu racana dilantik menjadi tamu racana, dilantik menjadi calon pandega, dilantik menjadi pandega, lalu menjadi anggota. Karena anggota belum tentu menjadi pengurus. Betul. Ya, karena kita harus magang dulu kan. Ya, beberapa bulan magang, setelah musrah baru menjadi anggota pengurus. Ya, setelah menjadi anggota pengurus baru menjadi anggota non pengurus. Seperti itu. Kalau dari Kak Irawan sendiri tentang apa nih? Waduh. Kurang minum kayaknya gimana? Kebanggaan tersendiri selama menjadi pengurus di tahun 2021. Ya, jadi pengurus ya Kak. Jadi memang tahun ini banyak sekali kegiatan sih Kak. Saya banggakan adalah saya dulu Kak memang orang bilang tidak dari kota, bener sih. Saya nganggap memang kalau saya dari SMA ke Pramuka, di Univ juga harus Pramuka, apalagi Pramuka Unila ya Kak, kita terakreditasi A gitu, sungguh luar biasa gitu Kak. Apalagi apa sih dan memang apa namanya? Apa lagi tadi lupa saya. Buka teksnya, buka teks. Ini setelah menjadi pengurus. Kebanggaan. Sebenarnya banyak sih Kak. Memang bagaimana kita berkegiatan banyak, kenal orang lain, kemudian banyak relasi-relasi sih Kak. Memang dari rencana lain, dari kita sendiri memang yang orang-orang hebat gitu. Yang saya rasakan setelah saya masuk di sini banyak relasi yang saya dapatkan gitu Kak. Baik ke dunia kerja, meskipun kerjaannya kita hanya bina satuan gitu kalau di lingkup Pramuka ya. Itu bukan hanya loh, itu pengabdian tanpa tanda jasa loh. Dan itu salah satu rangkaian calon pandega ke pandega juga Kak. Ya, benar. Tribina ya. Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat.
Oke, kita lanjut mengenai masa-masa menjadi pemangku adat. Karena memang ini masih hanya gambaran nih, ya kan? Setelah dilantik menjadi pemangku adat, pasti kan ada wah gambaran-gambaran nih, kayak saya harus kesini, saya harus membawa pengurusnya ke sini gitu kan. Karena bisa dibilang pemangku adat dan juga ketua Dewan Racana sebagai salah satu punggawa Racana ataupun yang menahkodai Racana Raden Intan seperti selama. Bener ya? Ya, kira-kira gambaran ke depan nih Kak Intan dan Kak Irawan, misi ataupun harapan-harapan yang akan dilaksanakan itu seperti apa? Saya dulu ya. Udah ada banyak Banyak yang disampaikan ini Kak memang. Kemarin nggak ada pidato ya setelah terpilihnya? Nggak ada Kak. Oh, belum. Ya. Memang kalau satu tahun kepengurusan saya harapkan nggak kita ada banyak agenda yang sangat besar, sangat luar biasa gitu. Saya harapkan antusias baik dari pengurus maupun dari bus depannya akan kita udah nanti sangat besar gitu. Apalagi kepengurusan tahun ini harus kita arahkan lebih baik dari tahun kemarin gitu. Tupoksi kita sebagai pemangku adat adalah sebagai pengarah, pengawas kepengurusan ini, yang artinya memang harus benar-benar dikawal gitu Kak. Apalagi memang anggota-anggota yang baru dilantik ini Kak, bagaimana kita mengawasi mereka, memunculkan potensi dari mereka untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Dan tentu kami sebagai pemangku adat itu memang ada yang kami menjadikan tempat kami bertanya, yaitu pemangku adat sebelumnya bagaimana supaya kami juga tidak keluar dari jalur gitu Kak sebagai pemangku adat ini. Kalau kami tidak bertanya tentu kami akan bingung gitu. Iya, benar. Itu sih Kak. Oke, kalau dari Kak Intan sendiri harapan di 2022 itu seperti apa? Kalau harapan, dibilang harapan pastinya jauh lebih Banyak baik. ya, wishes ya. Jauh lebih baik lagi pastinya. Kemudian Pramuka Unila juga makin berjaya lagi gitu kan. Terus tetap mempertahankan eksistensinya yang sudah terakreditasi juga. Ini kita akan akreditasi lagi Kak. Iya, di tahun ini. Kita Makanya kita harus tempur lagi, berjuang lagi. Kita harus mempertahankan banget gitu, harus dispen banget tentang akreditasi ini. Jadi semoga aja ya tetap bertahan gitu. Jadi ya harapannya adalah tetap menjadikan tidak hanya sebagai UKM ya Kak, tapi sebagai wadah yang bisa membentuk seperti karakter itu, kemudian hal-hal baik yang dapat dicontoh oleh UKM lain, terus juga tidak membatasi sehingga bisa berkreasi dan memunculkan ide-ide baru lagi gitu. Dan ya untuk kedepannya juga kan kita nggak pernah tahu nih untuk masalah per-onlinean ini loh Kak, yang membuat gegana gitu. Ini per-onlinean ini yang entah kapan berhentinya gitu. Jadi kita harus mulai beradaptasi dan memikirkan cara-cara gitu Kak, bagaimana agar kegiatan ini tetap berjalan. Mungkin kan sudah dicoba di tahun kepengurusan sebelumnya, cuman gimana caranya lagi supaya lebih berjalan dengan lebih baik lagi gitu dengan adanya keterbatasan COVID-19 ini gitu. Amin. Semoga ya di tahun 2022 kita menjalankan roda kepengurusan dengan diberikan banyak sekali kemudahan. Amin. Karena memang sebenarnya kita sebagai seorang hamba ya kan, bukan berarti diminta dimudahkan jalannya, ataupun bukan berarti diminta dimudahkan ataupun dikurangi beban-bebannya, tetapi kita diminta untuk dikuatkan pundaknya. Iya, untuk melewati itu semua. Ya, benar nggak sih Kak sekalian? Dan berbicara mengenai pundak, tanggung jawab nih, ya kan? Kira-kira nih, kan Kak Intan dan Kak Irawan sudah dipilih menjadi pemangku adat terpilih. Kira-kira apa alasan terbesar dari Kak Intan dan Kak Irawan bahwasanya kalian memang yang layak terpilih menjadi pemangku adat tahun 2022? Ya, karena saya juga melihat kemarin kandidatnya luar biasa ya, banyak banget Kak, banyak. Ya, salah satunya yang ada di sini ya kan, ada Kak Suci, Kak Vicky, Kak Yongki, dicalonkan semua kan ya, dan ternyata dikerucutkan, akhirnya terpilihlah kakak sekalian berdua yang menjadi pemangku adat terpilih. Kira-kira point of view yang kakak miliki itu apa sih? Ya jadi kalau dari Intan pribadi,
Jadi ya sebenarnya semua menurutku layak gitu Iya, kan. Ya, benar karena banget. ya itu tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa di Racana ini melahirkan penerus-penerus yang sangat berkompetensi gitu. Nah, ya jadi menurutku semuanya itu sangat layak, cuman mungkin di situ kita berani gitu Kak untuk mengambil resiko kedepannya gitu, dan juga berani untuk mencoba dan belajar gitu. Kalau dari aku pribadi seperti itu sih Kak. Ya, bisa dikatakan Kak Intan harus berani lebih strong gitu. Ya itu lebih strong lagi. Oke, kalau dari Kak Irawan sendiri, Ya kalau dari sisi Ya. memang kemarin kita banyak sekali calon ya kan, baik dari putra maupun putri, semuanya itu memang yang punya kualitas itu dicalonkan Kak, yang artinya memang kita punya kualitas masing-masing. Tapi memang itu kita bermusyawarah, terserah yang di ruangan memilih siapa memang berdasarkan kapasitas mereka masing-masing. Jadi mereka berargumen di situ, mereka mencari memang yang terbaik menurut mereka, dan ya alhamdulillah kami diamanahkan, saya sebagai pemangku adat putra dan kita sebagai pemangku adat putri, dan tentu kami yang di dalam ruangan itu pasti kami mohon bantuannya tentunya, yang memang sudah berargumen buat kami untuk menjadi PA. wow, ya, siap. Semoga dikuatkan. Tenang aja, pasti ada tim kawal. Wow. Sekarang bukan tim lagi ya, apa namanya Kak? Squad. Oh, squad. Gitu, Bukan. oke. Nah, kalau ini 2 pertanyaan terakhir ya. Banyak sekali nih dari orang-orang awam, maksudnya kakak yang di luar sana ataupun gimana ya ibaratnya, yang tidak open minded, bukan tidak, tapi belum open minded mengenai organisasi. Ikut organisasi cuma penghambat wisuda gitu. Banyak banget nih. Boleh digambarkan nggak dengan Kak Intan ataupun Kak Irawan, apakah urgensi dari keduanya ini sangat berbeda atau memang bisa diimbangi di antara pramuka atau wisuda? Nah, ingin nggak enak. Berat ya Kak Intan? Ya sebenarnya itu hanya pikiran orang-orang yang memang tidak ikut organisasi sama sekali deh kayaknya ya. Belum. Jadi banyak sih dari aku sendiri nemuin orang-orang yang seperti itu, kayak apalagi pramuka gitu kan. Banyak orang-orang yang berpikir pramuka ini hanya tepuk-tepuk ya. Iya, benar banget. Padahal Benar tidak banget. hanya itu, friends, tolong. Jadi organisasi ini juga penting gitu Kak untuk keberlangsungan setelahnya. Banyak banget nggak sih ketika lulus tapi tidak sesuai di bidangnya gitu. Nah, apa yang membantu itu ya organisasi gitu. Apalagi pramuka ini benar-benar di apa ya Kak, dibuat untuk kita bisa terjun ke masyarakat setelahnya gitu. Jadi nggak hanya di dunia pendidikan seperti itu Kak, di masyarakat pun kita butuhkan ya di organisasi ini gitu. Public speaking. Betul, public speaking, terus juga seperti apa ya, kayak mengayomi, terus juga cara komunikasi ke orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang lebih muda dari kita, itu kita dapatkannya ya di pramuka gitu dan di organisasi-organisasi gitu. Jadi menurutku sih ya tergantung dari kita yang menjalani. Menghambat ya kira-kira? Pramuka ini menghambat jalan wisuda tidak? Kalau menghambat tidak Kak, sama sekali. Tidak sekali ya? Iya. Boleh kasih contohnya? Ya, contohnya tuh di pemangku adat. Pemangku adat kita sebelumnya, itu juga beliau bahkan wisuda ketika menjadi pemangku adat. Wah, boleh spill namanya? Kak Melati Fajar Lestari SH, ya kan? Kita bisa tahu hukum loh, ya kan? Ada pasal, ada ayat, banyak sekali harus dihafalkan, kemudian teknik bersidang dan lain sebagainya. Tapi Kak Fajar bisa melewati itu, dan tapi dia juga ikut organisasi bahkan menjadi pemangku adat putri, dan itulah yang memacu saya pribadi gitu Kak untuk berarti saya juga bisa nih, walaupun saya dari pertanian gitu ya, yang sama-sama sibuk gitu loh Kak, tapi saya juga harus semangat gitu. Ini ada contohnya. Kemudian untuk yang putra juga ya ada Kak Ipan gitu. Beliau juga sudah wisuda ketika menjadi pemangku adat, dan itu keren banget sih. Ditambah lagi Kak Fajar kemarin bisa dapat cum laude. Nah, itu juga Kak pembuktian banget gitu bahwa ya tidak ada yang menghambat selagi kita bisa menjalaninya. Iya, benar. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Oke, sudah banyak
nampaknya yang kita obrolkan ya. Saya harus mengundang tamu saya satu lagi yang masih OTW di jalan ya. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, orasi kita pada segmen kali ini, boleh dikasih lihat nggak sih first reaction ketika kalian disebutkan menjadi pemangku adat? Wow, bikin malu sih ya kayaknya. Oh, bikin malu. Air mata udah di mana-mana ya. Ya, gitu deh Kak. Kak Irawan? Gimana ya Kak? Ini Karena ya saya melihat langsung sih, saya di samping Irawan ya kan, waktu itu beberapa kandidat berdiri di depan dan apa kita balik badan dibacakan SK dan itu wah pecah banget sih. Ya, pertama disebutkan kan itu Kak Yopi. Ya. Jadi belum melihat ke layar gitu kan Kak. Dan itu berpikirnya, oh memang prank nih, ditulis juga emang prank gitu. Terus Kak Lucy bilang, kuat ya, ini bukan prank katanya. Dan ya langsung nangis, shock karena berpikir gitu tadi Kak. Karena merasanya belum gimana ya Kak, masih ada yang lebih pantas gitu. Tapi ya namanya amanah, ya kita bismillah aja untuk menjalani ini ke depannya gitu. Karena amanah tidak akan salah. Iya. Oke, Kak Irawan dan juga Kak Intan, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, closing statement dari Kak Intan dan juga Kak Irawan, silakan berikan pesan untuk teman-teman sekalian. Boleh. Pesan moral ataupun pesan hidup, ya pesan-pesan atau apa gitu. siapa? Ya, Kak Irawan boleh. Mungkin kalau dari closing statement dari saya, silakan Kak sekalian, amanah itu memang tidak salah undang kan, silakan dijalankan, pasti nanti akan ada hasil yang didapatkan, baik itu dunia kerja segala macamnya, karena memang tidak ada suatu hal yang tidak berguna, apalagi di ilmu pramuka. Terima kasih. Oke, dari Kak Intan sendiri. Oke, kalau dari aku, kita bisa berproses dimanapun, kita tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat baik, kemudian kita harus tetap memberikan yang terbaik dimanapun itu kita berproses, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kelak di kemudian gitu Kak. Oke. Dan tetap semangat tentunya. Harus semangat ya. Harus semangat. Oke, terima kasih untuk Kak Intan dan juga Kak Irawan yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di segmen kita di obrolan pramuka masa kini ataupun orasi. Ya, sebelum saya tutup, saya Muhammad Dasa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan juga ya saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya kepada kru juga teman-teman. Dan terakhir dari saya, ya kalau dibilang berproses itu memang sulit, tetapi ya kita harus menjalaninya, karena apapun hasilnya yang akan kita dapatkan, kita akan tetap bersinar walau hanya menjadi lilin kecil di sudut ruangan. Benar ya? Iya, Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.